Desa Buran merupakan desa yang memiliki sejarah panjang dari masa kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Desa Buran merupakan desa yang memiliki lokasi di Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Dalam rangka menghadapi pemilu serentak tahun 2024, Bawaslu Karanganyar tetap konsisten untuk melakukan yang namanya mengatasi potensi pelanggaran yang terjadi selama pesta demokrasi. Ya, politik uang merupakan salah satu tradisi haram yang masih digunakan dalam rangka untuk memenangkan kontestasi politik. Maka dari itu, adanya pengembangan dari Desa Anti Politik Uang merupakan salah satu upaya Bawaslu Karanganyar bekerja sama dengan pemerintah Desa Buran untuk mengembangkan Desa Anti Politik Uang guna mencegah dari adanya potensi pelanggaran pidana politik uang. Nah, bagaimana kolaborasi perjalanan dari pemerintah Desa Buran dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar guna membangun Desa Anti Politik Uang? Saya Rofi Rasyidah, inilah fakta. Baiklah Bu, saya langsung ingin bertanya terkait dengan Desa Buran. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan nih terkait dengan Desa Buran. Oh iya, Desa Buran itu sebelahnya sini terletak di salah satu desa di wilayah Tasikmadu, salah satunya. Desa Buran berbatasan langsung dengan Sondokoro, ini termasuk di wilayah Ngijo, yang dipelai oleh Kepala Desa Ngijo, Pak Suwarso SE, dan juga di wilayah sebelah selatannya ada Pak Trisadono sebagai Kepala Desa Papahan. Sebelah barat ada Pak Toto, itu termasuk wilayah Jaten, dan juga ada di sebelah utaranya termasuk Karangmojo yang dibawahi oleh Pak Sri Hardianto. Kemudian Bu, terkait dengan penduduk, jadi bagaimana dengan pelaksanaan dari Pilkades Bu terakhir? Nah, bagaimana dengan pemilihnya? Mulai dari berapa yang pemilih wanitanya, kemudian pemilih laki-lakinya ada berapa, seperti itu? Oh, untuk Pilkades itu karena kan saya sudah periode, yeah. periode termasuk saya juga salah satu di wilayah Tasikmadu yang paling kondusif, yeah. Itu ada 3.795 jumlah pemilih. Yeah. Baiklah, kemudian Bu, terkait dengan mata pencaharian dari penduduk masyarakat di sini, di Tasikmadu, terutama di Desa Buran, itu mungkin bisa dijelaskan Bu? Untuk masyarakat sendiri, itu kan karena kita wilayah termasuk banyak perusahaan-perusahaan di wilayah Desa Buran, walaupun gudang, tapi hanya ada 10, kira-kira 10 gudang yang berada di wilayah Desa Buran, maka banyak pencaharian penduduk kami itu sebagai buruh di perusahaan-perusahaan di lingkungan Desa Buran ataupun desa yang lainnya, termasuk di Jaten dan juga di wilayah Kaling dan juga di Imbrujul, itu Mbak. Baiklah, kemudian terkait dengan pelaksanaan dari Pilkades terakhir ya Bu ya. Nah, saya sempat mendengar bahwasanya memang pelaksanaan dari Pilkades di sini di Desa Buran itu tidak ada politik uang ya Bu ya. Apakah benar seperti itu? Iya, karena saya sendiri itu kan 2 periode dan juga tidak ada rivalnya sama sekali. Jadi untuk wilayah Desa Buran kemungkinan ya diharapkan karena ya mungkin dengan pertimbangan yang lain, dan juga kami 2 periode dan juga 2 periode juga tidak ada rivalnya, jadi kami tidak pakai uang sama sekali, ataupun mungkin kalau ada uang hanya sekedar untuk beli minum, ataupun mungkin ganti untuk tidak masuk kerja, ataupun mungkin untuk ganti bensin begitu. Ya, kan baru saja kan ada penunjukan dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang mana menunjuk Desa Buran sebagai desa anti politik uang. Nah, bagaimana pendapat Ibu terkait hal tersebut? Iya, pastinya nanti bisa dikis demi sedikit, dan nantinya untuk money politik diharapkan jangan sampai. Karena apa? Kalaupun mungkin program-program dari calon bisa dipaparkan dan secara keseluruhan tidak memakai uang, nanti bisa
memilih pemimpin-pemimpin yang bagus di Kabupaten Karanganyar dan mungkin di Indonesia. Gitu. Baiklah, terkait dengan desa anti politik uang tadi Bu, mungkin Ibu bisa menjelaskan nih menurut perspektif dari Ibu sendiri, bagaimana pendapat Ibu terkait dengan adanya fenomena politik uang itu? Itu nanti bisa untuk masyarakat tergantung ya. Iya. Kalau nggak ada uang nanti mungkin nggak nyoblos gitu loh Mbak. Dalam harapan bisa menyampaikan kepada masyarakat luas, mungkin di Desa Murun atau di wilayah desa yang lain bisa disampaikan bagaimana kalau ada uang nanti pemimpinnya nggak yang kita harapkan gitu. Iya. Kemudian Bu, dalam akhir dari pelaksanaan desa anti politik uang, ini kan ada yang namanya MOU ya Bu ya, kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan pemerintah Desa Buran. Nah, bagaimana pendapat Ibu terkait dengan adanya kerjasama MOU tersebut? Ya, kami harapkan MOU yang kemarin kita tanda tangani, itu kami harapkan ada tindak lanjut kepada Bawaslu untuk sosialisasi, tidak hanya di atas saja, tapi kita masuk ke wilayah RT ataupun mungkin RW ataupun mungkin PKK ataupun mungkin Dasawisma, Karang Taruna dan lain sebagainya. Nanti bisa masyarakat bisa tahu bahwa anti politik uang nanti bisa ditekankan biar masyarakat tahu program-program dari calon bisa disampaikan, nggak pakai uang pun nanti bisa jalan. Iya betul. Baiklah Bu, yang terakhir terkait dengan harapan dari jenengan terkait dan penunjukan Desa Buran sebagai desa anti politik uang. Kami berharap kepada masyarakat di Samburan utamanya dan juga desa-desa yang lain bahwa praktik politik itu tidak bagus, dan kami menekankan agar praktik politik uang dan juga kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang lain dalam pelaksanaan pemilu, baik pemilihan kepala daerah, pemilu dan juga pemilihan kepala desa nanti bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Baiklah, demikian tadi wawancara kita bersama dengan Ibu Yayu selaku Kepala Desa Buran yang mana ditunjuk sebagai desa anti politik uang. Semoga nantinya memberikan manfaat ya Bu ya kepada Desa Buran. Udah buka. Baiklah Bu, di sini saya ingin bertanya terkait dengan kerjasama dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan pemerintah Desa Buran, yang mana kan kerjasama tersebut melahirkan desa anti politik uang. Ya, nah, kemudian Bu, mengapa sih Desa Buran ini bisa terpilih sebagai salah satu desa anti politik uang? Oke, kenapa kok Bawaslu Karanganyar menjatuhkan pilihan terkait Desa Buran jadi desa anti politik uang? Pertama, Buran itu letak desanya itu ya di perkotaan lah, karena di salah satu di Kecamatan Tasikmadu yang letaknya sudah berhimpitan dengan Karanganyar Kota dan juga mungkin letak ke Solo juga dekat ya. Jadi perkotaan dan juga masyarakatnya itu heterogen, jadi tidak mata pencaharian tidak petani saja, ada dari buruh, ada banyak kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin berpikirannya juga jauh lebih maju. Baiklah, kemudian terkait dengan adanya kerjasama tersebut, bagaimana latar belakang dari Desa Buran ini Bu? Latar belakang kenapa Desa Buran kita jadikan desa anti politik uang? Betul. Karena di pemilihan pilkada ataupun mungkin pemilu yang kemarin, pelanggaran pemilu terkait dengan praktek politik uang hampir tidak ada. Kemudian juga pada saat pilkades, jadi pas pada pemilihan kepala desa yang kemarin itu hampir tidak menggunakan uang untuk memilih pilkades atau untuk memilih kepala desa yang sekarang terpilih, itu tidak ada. Baiklah, kemudian terkait dengan kerjasama tadi kan ada sesi terkait dengan MOU ya Bu ya, kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan pemerintah Desa Buran mengenai desa anti politik uang. Nah, bagaimana tindak lanjut dari adanya kerjasama MOU tersebut? Tentunya dengan MOU Bawaslu Karanganyar dengan Desa Buran yang sudah dilakukan itu terkait desa anti politik uang, tentunya Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkeinginan menjalin kolaborasi yang lebih lagi dengan masyarakat Desa Buran, memberikan sosialisasi, pembelajaran berpolitik, berdemokrasi kepada masyarakat, bukan hanya terkait dengan politik uang saja, mungkin
meningkatkan karena tugas Bawaslu itu mengembangkan pengawasan partisipatif. Jadi setidaknya untuk pemilu di 2024 yang akan datang itu Desa Samburan bisa menjadi daerah desa atau percontohan untuk minimal terkait dengan pelanggaran pemilu. Baiklah, tadi wawancara kita bersama dengan Ibu Nuning Ridwanita Pilyastuti selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Baiklah, di sini kita sudah bersama warga dari Desa Buran yang mengikuti acara sosialisasi Desa Anti Politik Uang dengan Bapak siapa? Pak Sunardi. Pak Sunardi. Baiklah Pak, terkait dengan kerjasama pemerintah Desa Buran dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, kan ada Desa Anti Politik Uang ya Pak ya? Ya. Nah, menurut hal tersebut pendapat Bapak ini terkait dengan politik uang itu bagaimana Pak? Ya, kami dari tokoh masyarakat Desa Samburan yang berkaitan dengan tentang politik uang yang menyangkut demokrasi yang selama ini menjadi image masyarakat adalah menjadi suatu kebiasaan. Hal ini kurang mengena di dalam berdemokrasi di Indonesia karena masyarakat tahu bahwa pemimpin yang tentang politik uang nantinya akan tidak baik di dalam menjalankan tugas. Maka dari itu kita sebagai tokoh masyarakat mengajak khususnya untuk masyarakat Desa Samburan untuk mengikis habis tentang image masyarakat tentang politik uang di dalam pesta demokrasi ini. Itu hal yang harus kita hilangkan, maka dari itu kita mengajak kepada para generasi muda untuk bersama-sama dengan Bawaslu Karanganyar mengikis habis tentang politik uang yang ada di Desa Samburan khususnya di Indonesia pada umumnya. Ini pendapat dari kami tentang politik uang semacam itu Mbak. Sehingga nanti demokrasi bisa berjalan dengan lancar, aman dan damai sehingga kita menumbuhkan ataupun muncul dengan pemimpin-pemimpin yang tangguh tanpa ada suatu hal yang harus dipikirkan oleh pemimpin itu dalam pelaksanaan demokrasi. Ya, baiklah Pak. Kemudian kan pada tahun 2024 akan diselenggarakan yang namanya pemilu serentak tahun 2024 ya Pak ya. Nah, kan 3 tahun merupakan waktu yang tidak lama ya Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana harapan Bapak terkait dengan pelaksanaan dari pemilu serentak tahun 2024? Oh ya, untuk pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, harapan kami dari masyarakat Desa Samburan khususnya mungkin lebih luas lagi dengan warga negara Indonesia pada umumnya bahwa untuk harapan pemilu tahun 2024 nantinya bisa berjalan dengan lancar dengan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tangguh dalam membangun negara kita karena kita sudah dibekali khususnya di Desa Samburan kita sudah mengadakan MOU dengan Bawaslu Karanganyar yang berkaitan dengan money politik atau penghentian politik uang yang ada di image masyarakat yang selama ini terjadi. Maka dari itu harapan kami sebagai tokoh masyarakat Desa Samburan tentang pemilu tahun 2024 nantinya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bisa diharapkan oleh masyarakat yang tangguh dan cerdas untuk menumbuhkan perkembangan pembangunan di Indonesia. Baiklah, berikut tadi wawancara kita bersama salah satu warga dari Desa Buran mengenai kerjasama antara pemerintah Desa Buran dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengenai Desa Anti Politik Uang. Baiklah, di sini kita sudah bersama salah satu warga dari Desa Buran yaitu Bapak Agung. Nah, Bapak Agung, kan Bawaslu Karanganyar telah melakukan kerjasama dengan pemerintah Desa Buran mengenai Desa Anti Politik Uang. Nah, menurut Bapak sendiri mungkin bisa diceritakan nih terkait dengan pendapat Bapak tentang praktik politik uang. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bawaslu Karanganyar yang telah memberikan pengertian tentang arti praktek politik uang khususnya di Desa Samburan. Bagi saya, kami sebagai warga Desa Samburan, tentang politik uang ini saya berharap untuk ke pemilu yang lain tuh jangan misalnya terakumulasi atau didapati politik uang. Sebenarnya gini, kalau politik uang itu menjadikan nantinya
keresahan bagi warga di sekitar pemilu yang ada di suatu desa tersebut. Misalnya ada si A terdapat ada pemilihan kepala desa atau apa yang mempengaruhi salah satu misalnya calon atau apa, nantinya enggak proaktif dengan calon itu, nantinya menimbulkan perpecahan di antara warga khususnya di desa tersebut yang dijadikan sebagai ajang pemilu. Dan nantinya untuk kami berharap praktek politik uang ini semoga dalam kedepannya tidak akan terjadi lagi. Dalam artinya kita kikis sampai akhir daripada nantinya akan diadakannya pemilu tadi. Baiklah, kemudian Pak, tepatnya 3 tahun lagi akan ada yang namanya pemilu serentak tahun 2024. Nah, bagaimana harapan Bapak terkait dengan pelaksanaan dari pemilu serentak tahun 2024? Ya, harapan saya untuk pemilu 2024 semoga nantinya lancar tanpa politik uang. Untuk masukan bagi Bawaslu untuk sering mengadakan misalnya seminar untuk misalnya per KPPS tingkat kecamatan atau tingkat desa, dan nantinya untuk menjadikan pengertian politik uang itu sudah tidak ada lagi, dan untuk walaupun nanti ada sedikit tapi bisa dimutasikan untuk tidak ada politik uang di desa yang diadakan pemilu. Berikut adalah merupakan wawancara kita bersama dengan salah satu warga Desa Buran, di mana membahas terkait dengan desa anti politik uang. Halo sahabat Bawaslu, di sini saya sudah bersama Bapak Rofi Udin selaku anggota Bawaslu Jawa Tengah. Nah, mungkin saya ingin ngobrol sedikit Pak terkait dengan pelaksanaan acara kali ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa desa anti money politik ini merupakan salah satu desa pilot project, di mana pada kesempatan kali ini di Desa Buran ya Pak ya. Nah, saya ingin tahu Pak terkait apa urgensi dari pelaksanaan pengembangan desa anti money politik di Desa Buran terutama saat ini. Iya, salah satu hantu yang kemudian harus dihilangkan dari sisi pelaksanaan pemilu ataupun pilkada kan soal ancaman politik uang. Iya. Ini persoalan yang sangat serius karena di lapangan bisa jadi akan terjadi dan itu akan merusak proses demokrasi begitu, sehingga kita patut untuk kemudian terus-menerus menyuarakan terkait dengan kampanye anti politik uang. Dampaknya sangat luar biasa karena akan merusak kualitas pemilu ataupun pilkada. Maka dari sisi itu Bawaslu Karanganyar juga Bawaslu Jawa Tengah akan terus-menerus mengkampanyekan tolak politik uang, perang terhadap politik uang, dan sikap-sikap anti politik uang harus terus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ini begitu. Jadi acara ini di Desa Buran ini sesuatu yang sangat penting sekali begitu. Iya. Kemudian Pak, terkait dengan pelaksanaan dari pengembangan desa anti money politik di Desa Buran ini Pak, bagaimana kesan Bapak serta harapan ke depannya? Kalau selama di forum tadi kami kan hanya menyampaikan bahan diskusi gitu ya. Beberapa hal kami sampaikan begitu, dan alhamdulillah tanggapan dari masyarakat, dari Ibu Kepala Desa Bu Yayu dan juga tokoh-tokoh masyarakat itu sangat positif sekali, dan beliau-beliau kan juga memiliki ide, memiliki usulan-usulan yang sangat luar biasa kaitannya dengan perbaikan ke depan. Meskipun juga beliau-beliau ini sebenarnya memiliki keresahan yang sama dengan Bawaslu kaitannya dengan masih maraknya praktek politik uang. Bahkan ada juga yang ngusul terkait dengan penyempurnaan regulasi agar ke depan
pemilu ataupun pilkada dilaksanakan dengan bagus, dengan baik, dan salah satu landasan yang kemudian harus disiapkan ya terkait dengan regulasi. Kan dari peserta juga menyoroti soal masih lemahnya regulasi, yang itu juga menjadi catatan kita bersama. Artinya apa? Artinya tokoh masyarakat ataupun masyarakat di Desa Buran ini sudah maju dari sisi pengetahuan, dari sisi ide pemikiran, gitu ya, yang itu patut kita apresiasi setinggi-tingginya begitu. Ya, baiklah. Cukup sekian ngobrol kita bersama Bapak Rofi Udin selaku anggota Bawaslu Jawa Tengah. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Berikut tadi sepenggal cerita kolaborasi antara pemerintah Desa Buran dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam rangka untuk mengurai potensi-potensi permasalahan mengenai pidana politik uang. Pada tahun 2024 kita akan melaksanakan pemilu serentak. 3 tahun merupakan waktu yang tidaklah lama bagi Bawaslu untuk melakukan pencegahan terkait dengan pelanggaran tindak pidana politik uang. Saya Rofi Rasyidah undur diri, sampai jumpa di acara Fakta edisi berikutnya. Salam awas.